Sambutan yang hangat pada hambanya siang hari ini. Haleluya. Selamat siang saudara sekalian. Dan sebelum saya men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin men-sharingkan beberapa hal terlebih dahulu saudara sekalian. Memberikan informasi. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk saya boleh hadir di tengah-tengah saudara sekalian dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Merupakan suatu kehormatan buat saya. Lalu berikutnya yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kebaktian pertama merupakan landasan untuk kebaktian kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau saudara sekalian yang tidak ikut di kebaktian pertama mungkin bisa ikut. Nanti lihat di YouTube. Karena kebaktian pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu semuanya khotbahnya berbeda. Jadi kalau saudara ingin mengetahui dengan lebih utuh saudara sekalian, maka saudara sekalian bisa melihat nanti di YouTube bagaimana progresif daripada Mazmur yang akan kita pelajari sebentar lagi. Lalu berikutnya yang ketiga, saya sungguh mengapresiasi ya teman-teman, mungkin teman-teman nanti ya kita bisa berikan tepuk tangan ya teman-teman ya, untuk para pelayan Tuhan yang luar biasa, yang sudah melayani dari kebaktian pertama, kedua, ketiga, bahkan berganti baju pula. Saya melihat, saya pikir ini ganti personil, ternyata hanya ganti baju saudara sekalian. Luar biasa mereka dengan setia, termasuk juga Pastor Rian dan Pastor Vivi yang terus menemani di sini. Jadi terima kasih untuk pelayanan, semangat, dan kesetiaannya. Lalu berikutnya yang keempat, ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang oleh saudara sekalian, maka saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya ialah Philip Suciadicea, dan saya melayani Tuhan sehari-hari sebagai dosen. Jadi saya mengajar di beberapa kampus seperti FTT Reform, seperti FTII, maupun juga FTT Better the Way. Dan saya di samping melayani sebagai dosen, pengajar, saya juga sebagai pengkhotbah keliling dan juga sebagai penerjemah Alkitab. Dan saya pada hari ini juga datang ke Surabaya, saudara sekalian, dari hari Jumat. Saya datang tidak sendiri, tapi didampingi oleh istri. Mungkin istri bisa berdiri, saudara sekalian. Dan nama beliau ialah Militia, saudara sekalian. Beliau juga sebagai dosen di UPH, Universitas Pelita Harapan, dan juga di FTT Reform. Itu saja perkenalan dari saya, saudara sekalian. Kalau nanti kita berjumpa di lain waktu, di lain tempat, saudara jangan sungkan untuk bertegur sapa. Oke, kita akan melihat slide kita, saudara sekalian. Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Saya akan bacakan cuma satu ayat saja saudara sekalian. Bahkan ketika aku berjalan di dalam lembah bayang kematian, aku tidak takut kejahatan karena engkau bersama aku, titik. Tongkatmu dan kayumu mereka menghibur aku. Jadi kebaktian yang kedua saya sudah bahas sedikit, kata aku dan berjalan. Kata aku dan berjalan saya sudah bahas sedikit. Dan kebaktian yang ketiga saya akan memfokuskan kepada kata lembah dan kepada kata bayang, oke? Kata lembah dan kata bayang. Simpel sekali saudara sekalian, kita hanya bahas dua kata saja. Lembah dan bayang. Apa saudara sekalian? Kata pertama? Kata yang kedua? Iya, saudara sekalian. Dan tema yang diberikan bagi saya adalah bagaimana dari pekerjaan kita bisa menemukan Tuhan. Bagaimana dari pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana pekerjaan kita bisa menghasilkan ibadah kepada Tuhan. Jadi kebaktian yang pertama, saya men-sharingkan bagaimana dahulu ketika saya di Amerika Serikat, pekerjaan saya sebagai tukang cuci piring, saudara sekalian, itu akhirnya membantu saya bisa menemukan Tuhan. Pekerjaan saya sebagai tukang cuci piring akhirnya membantu saya untuk semakin menghargai karakter Tuhan. Dan ketika saya mencuci piring, saudara sekalian, saya bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu cuci piring, kebaktian pertama. Lalu berikutnya yang kedua, teman saya, saudara sekalian, ini sebagai pengusaha. Jadi ternyata bukan hanya tukang cuci piring, saudara sekalian, yang kalau saudara setia kepada Tuhan, bisa menemukan Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, melalui pekerjaan yang paling rendah sekalipun, yaitu tukang cuci piring, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Lalu menariknya adalah apa? Bukan hanya pekerjaan rendah, tetapi pekerjaan yang di atas. Kebaktian kedua bicara tentang bos. Ternyata bos pun itu pun, kalau kita perhatikan seperti Daud sebagai raja, dia tetap membutuhkan Tuhan. Karena dia tahu pencapaian dia tahu koneksi dia tahu kekuatan dia tahu kekuatan ekonomi dia, itu semua berasal daripada Tuhan.
Dengan demikian saudara sekalian, meskipun saudara bos, meskipun saudara pemilik usaha, meskipun saudara pemilik kebun yang begitu besar, tetap saudara dan saya tetap harus bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah kepemilikan kita, di tengah-tengah kekuasaan kita. Saudara dan saya tetap harus bisa menemukan Tuhan. Dan sekarang saudara sekalian, kebaktian pertama untuk cuci piring, itu saya. Yang kedua bos, yang ketiga adalah Grab driver. Maksudnya apa saudara sekalian? Jadi waktu saya bulan Mei akhir, jadi sebetulnya saya dari bulan Mei, ketika liburan kampus, saya itu road trip terus saudara sekalian, pelayanan, non-stop. Jadi kami aja, ini belum pulang ke Jakarta, kami dari tanggal 1 pergi terus, dari Medan, Jogja, Surabaya. Gitu, kami terus pelayanan. Dan menariknya adalah ketika saya pelayanan, waktu itu mau ke Palu, di bulan Mei akhir, saya naik Grab, dan ketika saya naik Grab kemudian saya melihat, orang yang menyetirnya ini sudah cukup berusia dan gemuk sekali. Dan saya biasanya kepo, saudara sekalian. Saya tanya, Bapak sudah punya anak? Sudah punya berapa? Anaknya 3. Oh luar biasa. Lalu berikutnya Bapak biasanya nge-Grab dari jam berapa? Saya biasanya mulai nge-Grab itu dari jam 9 malam. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 pagi, 12 jam. Saya bilang, Bapak nggak tidur? Ya tidur. Tidur kapan? Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Terus saya bertanya, terus ibu bagaimana? Ibu bekerja juga atau tidak? Dia bilang, oh tidak. Kenapa? Istri saya sudah meninggal. Terbayangkan ya, seorang Grab driver, dia harus membiayai ketiga orang anaknya. Salah satu dari anaknya itu bahkan kuliah kedokteran di UI. Saudara bisa bayangkan itu, betapa besar biayanya. Lalu berikutnya yang kedua, ternyata istrinya itu pun meninggal. Jadi ketika dia pulang, kenapa dia harus bangun jam 12 saudara sekalian? Karena kenapa? Supaya ketika anak-anak ini pulang, ada pulang kerja, ada pulang kuliah, ada pulang sekolah, apa yang dilakukan? Dia bisa masak untuk anak-anaknya. Terus saya bertanya, anak Bapak kan kuliah di UI, wanita. Saya bertanya, ada bantu nggak nyuci baju? Dia bilang tidak, palingan dia cuma bantu hanya untuk jemur aja. Saya bertanya, kenapa anak wanita nggak diminta untuk cuci baju? Kasihan dia, biarkan saya aja yang nyuci. Mereka nggak punya mesin cuci, jadi mereka cuci dengan tangan. Dan saya bertanya, Pak, Bapak nggak capek hidup sebagai Grab driver, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, Bapak nggak babak belur? Dia bilang, saya babak belur. Tetapi menariknya dia bilang apa? Saya melakukan seperti ini untuk anak-anak saya. Anak-anak saya menjadi motivasi saya. Terus akhirnya saya bertanya, Bapak kok bisa ya tetap ceria begitu loh? Ya kan lagi nyetir malam-malam begitu, padahal nggak punya istri, harus menjadi kepala rumah tangga, harus menjadi ibu rumah tangga. Tapi kenapa Bapak tetap masih ceria ketika lagi nyetir mobil, nganterin saya. Terus akhirnya dia mengatakan begini, Pak, sebetulnya ada beberapa tugas daripada Grab driver, ada beberapa tugas. Yang pertama adalah apa? Saudara tahu ya, tugas Grab driver itu ngapain? Nganterin, betul kan? Tapi kebanyakan orang itu hanya nganterin saja. Maksudnya apa? Pernah nggak saudara ketemu dengan Grab driver yang dia cuma nyetir doang, terus saudara ngajak ngomong, dia diem aja. Saudara ngajak ngomong, dia cuma ngomongnya, balesnya itu cuma sepatah dua kata saja, seolah-olah nggak peduli, dingin sekali gitu. Dia cuma nyetir aja saudara sekalian. Pernah nggak? Dia cuma nganterin doang tugas dia. Pernah nggak saudara ketemu dengan Grab driver, dengan Gojek atau ojol yang sangat kasar begitu loh. Yang sangat tidak ada basa-basi, yang tidak ada kehangatan. Pernah nggak saudara? Nggak pernah ya, bersyukur saudara, masih tinggal di Indonesia. Tapi saudara sekalian dia mengatakan, kalau saya melihat bahwa menjadi supir driver itu bukan hanya sekedar mengantar, tetapi apa? Menemani. Maksudnya apa? Saya memang ada masalah, saya memang capek, saya memang nggak punya uang, memang saya harus ngurusin anak saya. Anak saya yang ketiga, karena saya orang Kupang, dia bilang anak saya yang ketiga itu suka berantem di sekolah. Iya kan, jadi saya terus dipanggil, saya stres, tetapi menariknya apa? Meskipun saya stres di rumah, tetapi ketika saya bawa penumpang, saya itu ngapain? Saya itu harus bisa menemani dia. Mungkin saya ada masalah, tetapi seorang driver yang baik bukan hanya sekedar ngantar, tetapi bisa menemani, bisa ngajak ngobrol, bisa men-sharingkan, bisa berbagi kehidupan. Dan saya harus bisa membantu bagaimana penumpang saya bisa merasakan Tuhan. Bagaimana penumpang saya bisa bersuka cita, bagaimana penumpang saya ketika mendengar cerita saya bisa dikuatkan, bahkan mereka bisa menemukan Tuhan. Menarik ya teman-teman? Menariknya adalah apa? Meskipun pekerjaannya adalah sebagai
supir driver, sebagai Grab, sebagai driver, tetapi menariknya apa saudara sekalian? Di dalam pekerjaannya sebagai supir, dia bisa melihat tindakan dia sebagai supir itu bisa membawa dia kepada ibadah, bisa membawa dia kepada kesaksian, bisa membawa dia kepada penguatan, bisa membawa dia kepada pujian, bisa membawa dia kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menemani. Dan akhirnya saya melihat, bukankah Tuhan seringkali seperti ini? Tuhan bukan hanya mengantar kita, tetapi Tuhan juga menemani kita. Menariknya apa teman-teman? Ini menarik ya. Bahkan ketika aku berjalan di dalam apa teman-teman? Menariknya apa? Di dalam lembah. Kata pertama tadi lembah. Maksudnya apa saudara sekalian? Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, itu sebetulnya ada 3 tempat teman-teman. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, sebetulnya Daud itu menyampaikan bahwa seringkali Tuhan membawa kita ke dalam 3 tempat. Betul ya? Mazmur 23 ayat 2 dan sampai 3, itu Tuhan membawa kita kepada apa? Padang apa? Padang rumput. Betul ya? Semua kita pengen gak dibawa Tuhan ke padang rumput? Amin? Amin. Tetapi menariknya apa? Itu cuma 33%. Dengar baik-baik ya. Hanya 33% saja hidupan saudara itu adalah padang rumput. Sekali lagi ya. Kehidupan saudara hanya 33% saja padang rumput. Sisanya padang apa? Yang kedua. Padang apa? Di situ ada padang apa saudara sekalian? Itu ada padang kebenaran. Padang kebenaran itu nggak enak. Kenapa? Karena kebenaran itu membutuhkan proses, membutuhkan pembentukan, membutuhkan latihan daripada Tuhan, nggak mudah. Lalu berikutnya yang ketiga, di sini ayat yang keempat, Tuhan bukan hanya membawa kita ke padang rumput, yang kedua ke padang kebenaran, ada proses pembentukan, yang ketiga padang apa teman-teman? Padang, pakai istilah saya, padang gurun. Jadi saudara sekalian, saudara suka nggak suka ya, kehidupan saudara, 67% dari kehidupan saudara itu adalah penuh dengan penderitaan. Suka nggak suka. Karena padang rumputnya cuma 33% doang. 67%-nya padang, entah itu padang kebenaran atau padang gurun. Dan di sini katakan apa? Tuhan menemani kita saudara sekalian bahkan ketika kita di dalam padang gurun sekalipun. Meskipun kita di dalam lembah, Tuhan mengantarkan kita. Tuhan mengatakan, aku bukan hanya mengantarkan kamu untuk kamu menerima berkat. Aku bukan hanya mengantarkan kamu supaya kamu menerima hal-hal yang baik. Aku bukan hanya mengantarkan kamu supaya kamu menerima jawaban doa. Tapi ada kalanya, aku mengantar kamu, aku memimpin kamu, aku menuntun kamu masuk ke dalam apa? Lembah kekelaman. Masuk ke dalam apa? Pergumulan. Masuk ke dalam apa? Sakit penyakit. Masuk ke dalam apa? Pengkhianatan. Masuk ke dalam apa? Penipuan, masuk ke dalam apa? Ditinggalkan, masuk ke dalam apa? Suka dan duka. Dan di situ Tuhan mengatakan apa? Disitulah kadangkala aku mengantar kamu, aku membawa kamu, aku mendriving kamu, masuk ke mana? Masuk ke lembah sekalipun. Nah ini dia. Apakah saudara siap saudara ketika Tuhan mengatakan, aku bawa kamu ke lembah. Pada tahun ini engkau akan mengalami pergumulan, keluargamu bermasalah, anakmu kuliahnya nggak jelas, udah habiskan kuliah uang begitu banyak, tapi kemudian semester 6 dia mengatakan kepada keluarga, mengatakan apa? Sorry, ini bukan jurusan yang saya suka. Ini bukan jurusan yang Ade suka, padahal kita sudah investasi, sekian semester kita sudah bayar, ternyata apa? Harus ganti jurusan. Dan kita bingung, bagaimana ganti jurusan di saat seperti ini? Di saat semua sedang susah, di saat semua cari makan aja udah susah, di saat semua udah sepi, usaha, dan bagaimana anak kita tiba-tiba ganti jurusan, dan kita bingung, Tuhan bagaimana Tuhan? Bagaimana dengan pernikahan saya? Mungkin saudara ada yang datang ke gereja, datang sama-sama ke gereja, tetapi saya beberapa kali saya memperhatikan, menariknya apa? Datang sama-sama ke gereja, datang sama-sama melayani, tetapi menariknya apa? Di rumah mereka tidak pernah berbicara. Datang duduk sebelahan di bangku gereja, tetapi di rumah mereka kamarnya aja tidur terpisah. Yang pria suami tidur sama anak yang laki-laki dan istrinya tidur dengan anaknya perempuan. Tidak pernah mereka ngobrol. Dan mungkin saudara berkata, Tuhan bagaimana? Aku sedang menghadapi lembah di dalam keluarga aku. Aku sedang menghadapi lembah di dalam pernikahan aku. Aku sedang menghadapi lembah di dalam usaha aku. Aku sedang menghadapi lembah di dalam pencarian pekerjaan aku. Aku tidak tahu, sekarang susah sekali mendapatkan pekerjaan. Aku udah mencoba segalanya, ternyata masih sulit. Aku bahkan sudah bayangkan, aku udah lulusan S2. Karena saya tahu teman-teman, ketika saya pakai Grab, ternyata ini kisah nyata. Ternyata orang yang Grab itu beberapa dari mereka lulusan Amerika loh. Dan yang kedua lulusan dari mana? Australia. Saudara bisa bayangkan nggak? Yang lulusan Amerika dan Australia aja nge-Grab, apalagi saudara yang lulusan lokal. Ya kan, lulusan dari UT.
Ini kan universitas terbuka. Enggak, tapi maksudnya bukan merendahkan, bukan gimana, tapi apa? Ini kenyataannya begitu sulit sekarang bahkan untuk mencari pekerjaan. Mungkin di saat-saat ini, mungkin di lembah, mungkin di tahun-tahun ini kita sedang berada dalam lembah. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Kamu jangan melihat lembahnya, tapi kamu lihat apa? Lihat Tuhannya. Karena Tuhan bersama dengan kita, meskipun kita di dalam lembah pekerjaan pun kita sedang mencari, kita sudah melamar, kita sudah berikan aplikasi, 100 aplikasi, tapi tidak ada satupun yang diterima. Masih mending diterima. Tidak ada satupun yang dipanggil, tidak ada satupun email kita yang dibalas. Pernah nggak saudara seperti itu? Kirim lamaran begitu banyak tapi tidak ada satupun yang dibalas. Mungkin kita seperti ini, menghadapi jalan buntu. Dan kita bilang, Tuhan dalam pernikahan aku di lembah. Tuhan dalam keluarga aku di lembah. Tuhan dalam pekerjaan aku di lembah. Tuhan dalam pendidikan aku di lembah. Semuanya di lembah. Tetapi Tuhan pada hari ini mengingatkan saudara dan saya. Bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Dan kalau tadi pakai ilustrasi tentang driver. Kesimpulannya apa? Tuhan masih belum selesai dengan saudara. Meskipun driver ini nyetir malam-malam, waktu itu saya pergi malam-malam, tetapi dia tidak menurunkan saya di tengah jalan. Tidak, dia tetap mengantar saya sampai ke bandara. Meskipun dalam kondisi kegelapan, meskipun dalam kondisi malam hari, meskipun dalam kondisi hujan, meskipun dalam kondisi badai. Tetapi seorang driver yang bertanggung jawab mengatakan apa? Meskipun alam menentang kita, meskipun banyak masalah, meskipun ada kecelakaan, meskipun ada tantangan, tetapi aku tetap akan menemani kamu. Aku akan tetap mengantar kamu dan bahkan anak kamu, bahkan cucu kamu sampai kepada tempat tujuan kita masing-masing. Tuhan gak pernah lalai, meskipun kita di lembah. Tapi ingat baik-baik saudara sekalian ya, kesetiaan Tuhan tidak meniadakan lembah. Dengar baik-baik teman-teman ya, ingat baik-baik. Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan lembah, tapi justru kesetiaan Tuhan dinyatakan meskipun kita di dalam lembah. Oke? Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan lembah, tapi kesetiaan Tuhan dinyatakan meskipun kita di dalam lembah sekalipun, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Menariknya apa saudara sekalian kalau kita bicara tentang lembah? Apa yang menarik bicara tentang lembah? Semua orang bisa menjadi teman kita ketika kita di padang rumput, betul nggak? Percaya sama saya. Semua orang itu kalau saudara kaya, berhasil, populer, yang dulu cuma ngeliat saudara dari jauh, sekarang dibilangnya apa? Saudara, saya saudara kamu loh. Ya kan, padahal nggak pernah ngobrol, tapi bilang saudara, kenapa? Karena kita di padang rumput. Tapi kalau kita di padang gurun atau kita di lembah, percaya sama saya, saudara ninggalin kita. Percaya sama saya, teman-teman ninggalin kita. Percaya sama saya, kalau kita susah, keluarga ninggalin kita. Bahkan cilakanya apa? Ada pasangan pun meninggalkan pasangannya, kenapa? Karena kita di dalam lembah. Jadi di dalam lembah, kita bisa tahu siapa teman kita. Bahkan di dalam lembah kita bisa tahu siapa keluarga kita. Siapa yang benar-benar keluarga menemani kita setia. Bukan hanya di padang rumput saja, tetapi juga di padang kebenaran, tetapi juga di padang gurun. Mana keluarga yang setia sama kita. Lalu berikutnya bukan hanya kita tahu, lembah itu mengajarkan kepada kita, siapakah keluarga kita, siapakah teman-teman kita, tetapi juga siapa musuh kita. Justru menariknya apa? Tidak semua musuh itu menjadi musuh kita kalau kita di lembah. Menarik ya, saudara pernah ketemu nggak? Ada orang yang justru benci sama kita kalau kita punya padang rumput. Ada orang yang benci sama kita kalau kita sukses. Ada orang yang benci sama kita ketika kita berhasil. Tapi ada orang yang dekat sama kita ketika kita lagi susah. Nah itu bagus loh, padahal itu musuh kita dulu. Ya kan, tapi ketika kita dalam susah, justru musuh kita bisa berempati kepada kita. Dan disitulah menariknya apa saudara sekalian? Lembah menunjukkan orang-orang sekitar kita. Dan lembah itu juga menunjukkan apa? Siapa kita. Bahwa kita tidak bisa berjalan di dalam lembah sendirian. Kita butuh siapa saudara sekalian? Kita butuh Tuhan sebagai driver kita. Kita butuh Tuhan sebagai gembala kita. Kita butuh Tuhan sebagai raja kita. Kita butuh Tuhan saudara sekalian. Di dalam lembah itu. Dan kita tahu, Tuhan, aku gak bisa apapun. Aku gak bisa keluar dari sini. Aku butuh Engkau yang menuntun. Aku gak tahu bagaimana. Lewat jalur mana. Lewat pintu mana, aku nggak tahu lewat jalan mana, tetapi aku percaya kalau Engkau bersama dengan aku, Engkau yang menuntun. Engkau bukan hanya sekedar mengantar, Engkau menemani aku sampai akhir. Lalu berikutnya saudara sekalian, perjalanan hidup kita bukan hanya sekedar berkaitan dengan padang rumput, tapi juga padang kebenaran. Bukan hanya padang kebenaran, tapi juga padang gurun, betul kan lembah. Tetapi saudara sekalian, ini ada lembah yang apa saudara sekalian? Lembah bayang. Maksudnya apa? Gelap. Ini banyak terjemahan yang mengatakan lembah kegelapan atau lembah bayang-bayang, ya kan? Tapi di sini saudara sekalian, ini menariknya ketika dibilang kata lembah
bayang, kata bayang ini adalah gelap sama sekali saudara sekalian. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Pernah nggak saudara dalam kehidupan saudara tidak tahu apa yang saudara melakukan? Semuanya gelap. Pernah saudara sekalian? Pernah ya? Seperti saya contoh. Pernah nggak saudara berpikir, Tuhan kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga seperti ini? Papa mama saya broken home, papa mama saya bercerai, kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga yang penuh dengan kegelapan seperti ini? Saudara pernah nggak bertanya seperti itu? Atau mungkin saudara pernah nggak bertanya, kenapa saya harus dilahirkan menjadi anak yang paling kecil dalam keluarga, bukan anak yang paling sulung? Kenapa? Atau sebaliknya, kenapa Tuhan aku harus dilahirkan sebagai anak paling besar, bukan anak paling kecil? Pernah nggak saudara berada di dalam kondisi kegelapan, saudara tidak tahu jawaban atas segala pertanyaan saudara? Lalu berikutnya, pernah nggak saudara, ketika saudara melamar untuk kuliah, ya kan saudara misalnya mau lamar kuliah di Amerika, tetapi justru saudara dapatnya di Australia. Pernah nggak saudara seperti itu? Ingin melamar sesuatu, kuliah atau studi, tapi justru bukan dapatnya di A, tetapi dapatnya di B. Dan kita nggak ngerti kenapa Tuhan memimpin saya ke sana. Sebagai contoh, saya dulu pengen kuliah, saya pengen kuliahnya itu di Dallas, Texas. Saya pengen kuliah di Dallas, Texas. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan memberikan saya kegelapan. Ketika saya ngelamar saudara sekalian, apa yang terjadi? Saya ditolak. Akhirnya saya masuknya ke mana? Saya masuknya di Kentucky. Louisville, Kentucky. Bingung kan? Tapi menariknya, ketika saya datang ke Texas, ada satu orang, apa teman-teman? Dia mau kuliahnya justru di Louisville, Kentucky. Tapi kuliah di mana? Di Dallas, Texas. Akhirnya kita bilang, kita kayak ketukar ya. Saya mau ke Dallas, kamu yang ke Dallas. Kamu mau ke Kentucky, saya ke Kentucky. Malah kamu ke Dallas. Ngerti nggak teman-teman? Jadi seringkali kita nggak ngerti kenapa kehidupan kita itu penuh dengan penolakan. Kenapa kehidupan kita penuh dengan ketidakjelasan. Kenapa kehidupan kita itu penuh dengan ketidakpastian. Kenapa kehidupan kita itu penuh dengan kegelapan. Kita nggak ngerti saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian ketika untuk mencari pekerjaan. Udah lulus mendapatkan pekerjaan saudara sekalian. Udah lulus kuliah ingin mendapatkan pekerjaan. Ingin mendapat pekerjaan pun semuanya gelap. Kita bingung mau kemana. Sama seperti saya waktu itu. Saya bergumul apakah saya mau tetap tinggal di Amerika Serikat atau mau pulang ke Indonesia. Saya nggak ngerti. Dan saya berpikir Tuhan kemungkinan besar saya harus tinggal di Amerika Serikat. Kenapa? Karena pertama saya nggak punya sosial media. Jadi saudara tidak akan pernah bisa menemukan saya di sosial media. Saya nggak ada. Lalu berikutnya yang kedua. Karena saya sudah meninggalkan Indonesia selama hampir 10 tahun. Berarti apa? Kalau saya nggak ada sosial media, saya habis, betul nggak? Saya nggak punya koneksi. Dan saya berkata, Tuhan kalau saya pulang ke Indonesia, saya harus mulai lagi dari awal. Saya nggak ngerti, semuanya gelap. Jadi bagi saya paling bagus adalah tetap stay di Amerika Serikat. Karena saya punya koneksi. Saya sudah tahu segala-galanya. Jalan tikusnya sudah tahu. Tetapi menariknya apa? Ketika saya berpikir saya akan di Amerika, apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan pulangkan saya ke Indonesia. Ngerti nggak teman-teman? Kehidupan kita seringkali seperti itu. Tuhan seringkali ubah rencana kita. Tuhan seringkali ubah keinginan kita. Tuhan seringkali ubah planning kita. Dan berikutnya saudara sekalian, mungkin saudara mengatakan, Tuhan aku mau menikah sama si A. Betul kan? Saudara sudah pacaran 5 tahun. Akhirnya apa? Tahun ke-6 mau menikah, apa yang terjadi? Putus. Pernah gak saudara seperti itu? Padahal kita berpikir sama orang ini. Dan kita kalau kita mau katakan, sampai sekarang hidup kita itu gak jelas. Penuh dengan kegelapan. Tetapi Daud mengingatkan kepada kita, kamu jangan fokus kepada kegelapannya. Tapi kamu fokus kepada Tuhannya. Karena semenjak hidup kita, baik kita dari lahir, baik kita masih di bangku sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita menikah, sampai kita nanti jadi orang tua, sampai kita nanti jadi kakek dan nenek. Kesimpulannya apa? Kehidupan kita itu semua penuh dengan kegelapan. Betul nggak teman-teman? Orang tua pun hidupnya itu sekarang penuh dengan ketidakjelasan. Penuh dengan kegelapan, nggak tahu. Anaknya bakal ngurusin dia nggak? Anaknya setia sama dia nggak? Anaknya masih mau dampingin dia nggak? Anaknya masih mau sabar nggak? Kita semua nggak ada yang pasti teman-teman. Tetapi Tuhan mengatakan melalui Daud mengatakan apa? Kamu jangan fokus kepada kegelapan di luar. Kamu jangan fokus kepada hujannya. Kamu jangan fokus kepada halilintarnya. Kamu jangan fokus kepada malam harinya. Tetapi kamu fokusnya kepada drivernya. Meskipun di dalam kegelapan sekalipun, Tuhan tetap bukan hanya mengantar, tapi Tuhan bersama dengan kita di dalam kegelapan. Di saat kita menangis, kita tidak tahu akan masa depan kita. Tuhan tetap bersama dengan saudara dan saya. Meskipun Tuhan menolak saudara dan saya, rencana kita, rencana manusia, tetapi Tuhan tahu kenapa Tuhan membelokkan kita. Sama seperti driver itu, ketika dia belok ke jalan yang saya nggak tahu, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Tuhan tahu kebutuhan dari anak-anaknya. Ketika dia menolak, dia tahu itu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan ketika kita dalam kegelapan, kita harus mengatakan seperti ini, Tuhan, memang segala sesuatu itu gelap, tetapi aku tahu Tuhan yang mengetahui masa depan aku dan itu dia cukup.
Aku hanya perlu percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali saudara sekalian, percaya sama Tuhan itu gampang dikatakan tapi sulit dilakukan. Dengar baik-baik ya. Percaya sama Tuhan gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Buktinya apa teman-teman? Kalau bapak dan ibu bikin rencana, ya kan udah bikin rencana untuk anak, kasih asuransi 10 tahun, percaya sama saya. Kalau kita udah bikin rencana 5-10 tahun sampai ke depan, terus tiba-tiba Tuhan batalin semua, marah gak kita? Kalau saya marah, kenapa? Karena Tuhan ini bikin rencana, ini gak gampang loh. Saya sudah investasi pemikiran, udah investasi perasaan, udah investasi uang, tetapi Tuhan hancurkan saya. Masih mending dihancurkan kalau ada jalan terang, betul gak? Seringkali ketika Tuhan hancurkan rencana kita, Tuhan hancurkan mimpi kita, Tuhan hancurkan planning kita, Tuhan hancurkan dengan apa? Masukkan kita kemana teman-teman? Masukkan kita ke dalam kegelapan, kita gak tahu. Tuhan, apa langkah selanjutnya? What's next? Kita nggak jelas. Tetapi Tuhan mengatakan kepada saya, kepada saudara dan saya, mengatakan apa? Kita tidak perlu tahu masa depan. Meskipun gelap, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena yang penting kita di dalam mobil yang tepat. Kita bersama dengan driver yang tepat. Kita bersama dengan gemar yang tepat. Tuhan akan menuntun kita. Kita nggak tahu, kita hanya nikmati saja. Hanya duduk diam, percaya kepada Tuhan yang mengatur masa depan kita, mengatur masa depan keluarga kita, mengatur masa depan anak kita. Kita hanya duduk diam dan percaya Tuhan, aku tidak tahu ini mau kemana, tapi aku percaya Tuhan menemani aku dan akan mengantarkan aku sampai kepada tujuan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Dengar baik-baik. Yang detail itu teman-teman, kita kan seringkali kan sebagai manusia mau taunya yang detail-detail kan? Betul nggak? Kita motonya semua detail, waktunya detail, caranya detail, budgetnya detail, betul kan? Tetapi Tuhan mengatakan begini, kalau kita butuh detail, detail itu mematikan iman kita. Sekali lagi ya, detail itu mematikan iman kita. Makanya Tuhan mengatakan apa? Percaya saja sama aku gambaran besarnya, detailnya, khususnya, perinciannya. Kamu percaya sama aku, biarkan aku yang mengatur. Kamu hanya duduk diam. Kamu hanya ditemani dan tiba-tiba nyampe. Percaya saja. Sebagai contoh saudara sekalian, saya ketika pulang ke Indonesia, saya juga stres gitu kan. Pulang ke Indonesia, nggak ada sosial media, terus kan nggak mungkin kan hubungin orang-orang gitu kan. Saya pulang dari Amerika, tolong dong, saya mau didong khotbah, nggak mungkin kan. Gitu loh. Terus berikutnya di saat itu juga cici saya, dia masuk rumah sakit. Kenapa teman-teman? Karena dia itu sebetulnya ada tumor besar, kista gitu kan, kista di perutnya, terus kemudian ketika kistanya itu besar seperti ini, udah besar seperti ini, ternyata kistanya itu udah lama, gencet ususnya. Jadi ketika kistanya itu diambil, sebesar ini saya kaget. Diambil, ternyata ketika diambil, kistanya ini sudah cukup lama melekat kepada ususnya. Jadi ketika diambil, ternyata ususnya itu juga robek, bocor. Jadi dia harus pakai selang untuk airnya itu keluar. Dan saya pikir, bagaimana ini? Saya pulang ke Indonesia, bukan dikasih terang, malah dikasih apa? Kegelapan. Cici saya, kistanya diambil, dia belum menikah. Jadi dia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa punya anak. Rahimnya diambil. Kistanya diambil, rahimnya diambil, ususnya pun juga robek. Sampai dia harus berbulan-bulan, dia pakai apa? Dia pakai selang. Ketika pakai selang, saudara sekalian, tapi ketika selangnya itu, nggak ada keluar air, kita pada panik. Kenapa? Karena takutnya itu ginjalnya kerendam dengan air. Kalau ginjalnya kerendam dengan air, berarti ginjalnya rusak. Terus berikutnya kita bingung kan, cari beberapa dokter, beberapa rumah sakit. Ketika kita cari ke rumah sakit yang lain, dikatakan apa? Oh, cici kamu harus pasang lagi, selang lagi. Untuk yang apa? Untuk ginjal satu lagi. Jadi kesimpulannya apa? Cici saya masa harus pasang 2 selang untuk 2 ginjal. Dan ada yang mengatakan apa? Ginjalnya ini harus dicabut. Padahal dia masih muda, harus dicabut. Dan kita mengatakan, ini bagaimana? Kita stres kan? Bagaimana Tuhan? Bagaimana ketika aku pulang ke Indonesia, cici aku masuk rumah sakit, bahkan sampai seperti ini. Kita nggak tahu, dia nggak bisa bekerja, nggak bisa apapun. Lalu berikutnya, bagaimana? Apa teman-teman? Saya juga harus menikah, iya kan? Kalau menikah, saya tipe saya, saudara sekalian, keluarga kami, saya harus membiayai pernikahan. Bingung lagi kan? Gimana pernikahan? Biaya begitu besar. Dan bingung gitu loh, Tuhan, ini bagaimana? Bukan hanya membiayai pernikahan, terus juga apa? Ada cici bermasalah, membiayai pernikahan. Lalu berikutnya apa? Mama saya pun, papa saya sudah meninggal. Jadi saya harus membiayai juga apa? Mama saya. Dan bingung gitu kan, nggak punya masih terbatas segala macam. Dan saya berkata, Tuhan bener nggak sih panggil saya pulang ke Indonesia? Kenapa kalau Tuhan panggil saya pulang ke Indonesia? Kenapa saya melihatnya begitu banyak masalah cici, terus pernikahan, terus berikutnya apa saudara sekalian? Masalah harus support dari mama. Bagaimana saudara sekalian? Dan saya bingung. Jawabannya apa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba di saat saya stres, saudara sekalian, saya stres. Saya berkata, saya udah stres Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya lakukan.
Tiba-tiba saudara sekalian, saya ingat banget, malam-malam, saya nggak mau sebut namanya. Ada, karena mungkin Pastor Vivi kenal, pasti kenal sih. Jadi gini, ketika malam-malam itu tiba-tiba saya di atas ranjang saya berkata, Tuhan bagaimana dengan biaya begini banyak? Untuk Cici, untuk pernikahan, untuk mama, saya bingung. Saya baru pulang dari Amerika, belum setahun loh, baru beberapa bulan. Bagaimana? Tiba-tiba ada yang WA, ya kan? Pak, boleh mengajar nggak di tempat kami? Di Semarang gitu kan. Saya bilang puji Tuhan. Mengajar 2 mata kuliah lagi. Kalau mengajar 2 mata kuliah setidaknya lumayan lah begitu kan. Saya bersyukur. Saya berkata saya kesaksian kepada mama, saya kesaksian kepada istri, saya kesaksian kepada cici, saya kesaksian kepada keluarga. Tuhan itu menyediakan tepat pada waktunya. Amin saudara sekalian? Amin? Amin. Saya semangat, saya senang Tuhan mentahu kebutuhan saya. Tuhan langsung kasih saya. Di saat saya khawatir Tuhan kasih saya apa teman-teman? Ada undangan pelayanan, mengajar 2 mata kuliah, aman. Ketika, saya sudah senang banget kan, ketika 2 hari sebelum saya mengajar, saya kemudian di WA lagi sama orang yang mengundang saya. Dia bilang, Pak, sorry Pak, kita batal. Kenapa batal? Sorry kayaknya di kampus kami ada masalah. Jadi kami diminta untuk mengoptimalkan dosen-dosen dari dalam, bukan dari luar. Dan saya kan nggak bisa ngomong apa-apa kan, saya cuma bilang, nggak apa-apa Pak, terima kasih. Dan saya bilang, wah Tuhan, pernah gak saudara seperti ini? Dikasih harapan sedikit, tiba-tiba apa? Dikasih kegelapan lagi. Pernah gak saudara? Seperti ini, saya sudah senang-senang, udah bersaksi. Saya malu juga kan, kesaksiannya bisa saya tarik kan? Ternyata kesaksiannya berbeda gitu kan. Bisa gak saya tarik? Gitu. Ini kok masuk lagi dalam kegelapan, tetapi menariknya apa saudara sekalian? Menariknya apa? Menariknya adalah dari tahun 2022 saya gak punya uang. Sekarang dari tahun 2026 kan, saya mengalami pergumulan. Menariknya apa saudara sekalian? Di dalam pergumulan itu, engkau bersama aku. Saudara sebutkan bersama-sama dengan saya, engkau bersama dengan aku. 1, 2, 3. Meskipun saudara dalam kesusahan, Tuhan bersama aku. Meskipun saudara dalam kesedihan, Tuhan bersama aku. Meskipun saudara dalam kekurangan, Tuhan bersama dengan aku. Meskipun saudara dalam lembah, katakan itu, Tuhan bersama dengan aku. Meskipun saudara dikecewakan, Tuhan bersama dengan aku. Meskipun saudara baru aja dapat kontrak, tiba-tiba dibatalin ke saya. Jawabannya apa? Tuhan bersama dengan aku. Meskipun kita di dalam kegelapan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jawab apa saudara sekalian? Tuhan bersama dengan aku. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dari tahun 2025 saya pikir saya habis. Sekarang 2026 saya masih ada dan hadir di tengah-tengah saudara. Bahkan saudara sekalian, saya sudah menabung sedemikian rupa. Bayangkan, dalam waktu 4 tahun, saya sudah menabung sedemikian rupa supaya saya kalau dengan istri saya pensiun, kami bisa hidup selama 15 tahun tanpa gaji. Kami bisa hidup. Kok bisa saudara sekalian? Kenapa? Karena Tuhan bersama aku. Saudara ada masalah, saudara ada ketakutan, ada kekhawatiran, anak saudara, masa depan anak saudara, cucu saudara. Tetapi ingat, sebesar apapun masalah kita, segelap apapun masa depan kita, meskipun kita berada dalam lembah yang paling terdalam, ingat saudara sekalian, mengatakan 1, 2, 3, Tuhan bersama aku. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berterang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau benar-benar bersama dengan kami. Tuhan bukan hanya sekedar mengantar kami sampai ke dalam tempat tujuan, tapi Tuhan menunjukkan kesetiaan-Mu. Meskipun pada malam hari, meskipun ada badai, meskipun ada hujan, meskipun ada halilintar, meskipun Allah menyerang kami, meskipun ada kecelakaan, meskipun ada polisi yang tidak benar, tetapi Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau tetap setia. Bukan hanya Engkau setia mengantar kami, tapi Engkau setia menemani kami di dalam pergumulan kami. Di dalam kesesakan kami, di dalam air mata kami, di dalam kekhawatiran kami, di dalam ketidakpastian kami, di dalam kegelisahan kami, di dalam kegelapan kami, di dalam masa depan kami, Engkau bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang sederhana ini boleh kami ingat. Ketika kami ada pergumulan, kami boleh mengingat, kami boleh mendeklarasikan, Engkau bersama dengan kami. Kebersamaan dengan Engkau tidak menghilangkan masalah kami. Justru kebersamaan Engkau mengkonfirmasi bahwa Engkau tetap bersama dengan kami. Meskipun kami di dalam masalah, meskipun kami di dalam penderitaan, meskipun kami di dalam kesesakan, meskipun kami di dalam sakit penyakit kami, meskipun kami di dalam hari tua kami, meskipun kami di dalam pencarian kami tentang pasangan hidup, meskipun kami mencari di dalam pekerjaan kami, tetapi Tuhan tetap setia bersama dengan kami.
Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan masalah kami, tapi kesetiaan Tuhan justru menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia meskipun kami di dalam masalah. Dan Tuhan kuatkan kami, Tuhan hibur kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan temani kami sampai kami tiba di tujuan akhir kami. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.